pencegahan terhadap risiko dan bahaya psikososial, waktu kerja shift, stres kerja, beban kerja, dan konflik kerja. Pengertian hazard psikososial. Pengertian hazard psikososial adalah stres kekerasan di tempat kerja yang padat, kurangnya waktu istirahat, bahaya psikososial, kerja dan manajemen kerja, serta segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi dapat menyebabkan gangguan pada psikologis dan fisiologis kerja. Bahaya psikososial dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek berdasarkan kategori karakteristik kerja, organisasi dan lingkungan kerja, di mana dapat menyebabkan bahaya atau hazard dose. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kerja dapat digunakan untuk menggambarkan bahaya kaitannya dengan hubungan kerja atau context to work, atau dari pekerjaan context of work, kondisi yang tidak pasti. Kategori hazard psikososial. Bahaya psikososial ini secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap konflik fisik dari karyawan sehari-hari. Jika seorang karyawan tersebut akan jatuh dalam kondisi bosan, jenuh, stres, dan akan mengalami gangguan, serta keluhan penyakit, serta menurunkan produktivitas kerja karyawan. Yang pertama, gejala stres, kepuasan kerja rendah. Yang kedua, kinerja yang menurun. Yang ketiga, semangat dan energi menjadi hilang. Yang keempat, komunikasi tidak lancar. Yang kelima, pengambilan keputusan. Yang keenam, kreativitas berkurang. Dan yang ketujuh, bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Konflik dan stres kerja. Konflik dan stres kerja ini adalah suatu proses interaktif yang termanifestasi dalam hal-hal seperti ketidakcocokan, ketidaksetujuan, atau kejanggalan baik di antara individu maupun entitas sosial seperti individu, kelompok, ataupun organisasi. Stres kerja. Baer dan Newman mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya serta berkarakteristik oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpan dari fungsi normal-normal mereka. Sumber stres kerja yaitu beban kerja yang diberikan atau yang disarankan terlalu berat, konflik kerja, perbedaan nilai antar karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja, dan lain sebagainya. Konflik dalam perusahaan. Menurut Mangkunegara 2011, terdapat 4 bentuk konflik kerja dalam organisasi, yaitu 1. Konflik hierarki atau hierarchical konflik. 2. Konflik fungsional atau hierarchical konflik. 3. Konflik staf dengan kepala unit atau line staff konflik. Dan yang keempat, konflik formal-informal atau formal-informal. Jenis konflik dan stres kerja dibagi menjadi 5 jenis konflik yang sering terjadi di tempat kerja. Yang pertama, terlalu bergantung dengan satu sama lain. 2. Perbedaan gaya bekerja. 3. Konflik kepemimpinan. 4. Konflik kepribadian. Dan yang kelima, perbedaan latar belakang personal. Penyebab timbulnya konflik menurut Wexley dan Yuki tahun 2005, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kerja, yaitu yang pertama, ketergantungan tugas. Yang kedua, kekaburan batas-batas bidang kerja. Yang ketiga, persaingan terhadap sumber-sumber. Yang keempat, masalah status. Yang kelima, rintangan-rintangan komunikasi. Metode penyelesaian konflik dan stres kerja. Terdapat 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecah masalah integratif. Yaitu ada 3, yaitu yang pertama, dominasi atau penekanan, yang kedua, kompromi, yang ketiga, integratif.
Beban kerja menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa beban kerja merupakan hasil kali antara jumlah pekerjaan dengan waktu dan besaran pekerjaan yang harus dipikul suatu jabatan atau unit organisasi. Setiap pekerja dapat bekerja tanpa membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat di sekelilingnya, sehingga perlu dilakukan penyelesaian antar beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Waktu shift kerja dalam mengorganisir sumber daya sering kepada bidang keperawatan mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengendalikan waktu. Banyak waktu pengelola dihabiskan untuk orang lain, oleh karena itu perlu pengontrolan waktu sehingga dapat digunakan lebih efektif untuk mengendalikan waktu. Perlu yang pertama, yaitu analisa waktu yang dipakai untuk membuat agenda harian untuk menentukan kategori kegiatan yang ada. Yang kedua, memeriksa kembali masing-masing porsi dari tiap aktivitas. Dan yang ketiga, menentukan prioritas pekerjaan menurut kegawatan dan perkembangannya serta tujuan yang akan dicapai. Analisis waktu yang dipakai. Waktu yang dipakai yaitu total kebutuhan perawatan bagi masing-masing pasien adalah jumlah kebutuhan pasien untuk perawat langsung hand-on dan perawatan tidak langsung. Hambatan yang sering terjadi pada pengaturan waktu yaitu terperangkap dalam pekerjaan, menunda karena takut salah, tamu yang tidak terjadwal, rapat yang tidak produktif, peraturan atau open door, tidak dapat mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak perlu.